Selamat datang di channel Time to Movie. Terima kasih kalian sudah mau mampir, semoga kalian semua sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa berikan bantuan subscribe ya karena dengan kalian channel ini dapat berkembang. Sebelum menonton siapkan kopi dan snacknya agar nontonnya semakin asik. Oke, let's go. Saya akan membawakan alur cerita yang berjudul Aka dirilis tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang agen rahasia bernama Adam Franco. Di sini Franco mendapatkan sebuah misi yang berat yaitu harus mengungkap kasus kriminal yang berkaitan dengan teroris. Adam Franco harus menyamar untuk bisa masuk ke dalam organisasi kriminal. Dia harus bisa mendapatkan kepercayaan dari bos mafia agar misinya bisa berjalan mulus. Di situ juga dia berteman baik dengan anak bos mafia yang dapat mempermudah Franco untuk mendapat kepercayaan dari bos mafia tersebut. Tapi perjalanan misinya tak mudah untuk dia jalani karena banyak tantangan yang akan menghampirinya. Mampukah Franco mengungkap kejahatan kriminal di kota ini? Langsung saja ini alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok orang bersenjata sedang menaiki mobil pick-up. Di situ juga ada seseorang yang mukanya ditutup dengan kain, tangannya diikat dan dikawal untuk pergi ke sesuatu tempat. Setibanya di tempat tujuan, orang bersenjata itu membawa orang itu berjalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan. Tempat yang dituju itu adalah sebuah markas yang berada di dalam goa. Lalu orang itu dibawa masuk ke dalam goa tersebut menyusuri tempat itu sampai ke sebuah penjara kecil. Dia dimasukkan ke penjara tersebut. Lalu dia membuka ikatan tali tangannya, membuka tutup mukanya lalu dia memanggil seseorang di sebelah penjara itu dan bilang kalau dia akan menyelamatkan dia. Lalu datang penjaga membawakan air untuk dia minum. Di situ juga dia bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Dengan membunuh penjaga itu memakai pisau dan mengambil pistolnya, dia menembaki penjaga yang ada di situ. Dia berusaha untuk membunuh semua penjaga di situ. Alarm pun berbunyi, dia pun ketahuan dan semua penjaga di situ datang mencari dia. Dia pun beraksi mengalahkan semua penjaga di situ. Lalu penjaga itu mau mencoba membawa kabur sandera mereka, tapi orang itu berhasil membunuh penjaga itu. Setelah itu dia membuka penutup wajah sandera, namun dia membunuhnya menggunakan pistol. Entah apa yang terjadi lalu orang itu duduk terdiam. Kita diperlihatkan kepada seseorang yang dibangunkan di malam hari lewat telepon dan menyuruhnya untuk menonton TV, dan dia adalah Kruger, akan datang ke rumahnya. Berita TV menyiarkan terjadi serangan teroris di sebuah hotel yang banyak memakan korban jiwa, menginfokan tentang teroris bernama Mukhtar Al-Tayyab yang melakukan pemboman tersebut. Kruger mengatakan kepada Pak Menteri kalau dia akan menyuruh seseorang untuk menyamar masuk ke lingkungan rumah Victor. Karena Victor tahu di mana teroris itu bersembunyi, Kruger akan menyuruh anggota yang pernah bekerja sama dan dia bernama Adam Franco. Ini adalah Adam Franco. Franco sedang makan sambil melihat berita TV yang menyiarkan berita tentang teroris. Sehabis itu dia pulang ke rumah, lalu dia ditelepon seseorang untuk datang ke Prancis. Franco pun menunggu kedatangan Kruger yang akan bertemu dengannya. Kruger menjelaskan detail tentang yang terjadi di hotel itu dan mengatakan siapa pelakunya. Orang itu adalah mantan panglima di Sudan. Kruger sudah mencoba untuk menangkap Al-Tayyab namun semua intel yang dia suruh mati dalam misi. Kruger memberikan tugas ke Franco untuk menyamar masuk ke dalam rumah Victor untuk mencari sebuah petunjuk lalu menemukan keberadaan Al-Tayyab. Lalu Kruger juga memberikan tim dua orang yaitu Cisco dan Mona. Kruger mengatakan tugasnya akan dilakukan besok. Lalu Franco sampai di rumah Victor, dan Jacques membawa dia masuk ke dalam rumah itu. Setelah sampai di depan rumah, mereka disambut oleh seorang laki-laki lalu menyuruh mereka untuk melepaskan semua barang-barang yang mereka miliki. Dia juga menyuruh untuk mengisi sebuah formulir di situ. Dia adalah Yosef mengajak mereka untuk berjalan-jalan keliling rumah itu untuk berkenalan dengan yang lain. Yosef memperkenalkan mereka kepada Helena. Yosef memarahi anak buahnya yang sedang bersantai, karena mereka tidak berada di tempat kerja mereka. Lalu Jacques masuk ke rumah itu untuk bertemu dengan Victor. Bilang akan mengambil cuti lebih awal untuk hari ini karena dia akan pergi berlibur dengan anaknya, oleh karena itu dia membawa dua orang untuk menggantikannya, lalu Victor setuju. Franco terlibat perkelahian dengan anggota-anggota di situ karena mereka tersinggung dengan yang dikatakan oleh Franco, lalu Victor keluar dari rumah karena mendengar keributan di luar, lalu memukul Franco tepat di perutnya, dan Victor menyuruh Pi untuk mengajak Franco berjalan-jalan. Setelah Jacques sampai di rumahnya dia ternyata disuruh oleh polisi untuk melakukan semuanya, agar Franco bisa masuk ke rumah itu. Polisi itu bernama Cisco dan Mona lalu membius Jacques dan anaknya. Franco menanyakan tentang Ahmed.
Pi mengatakan kalau Ahmed adalah orang yang memiliki banyak senjata dan tidak segan untuk menembaki orang. Lalu Pi mengatakan akan menemui Bangkir. Mereka sampai di rumah Bangkir. Pi bertengkar dengan Bangkir karena Bangkir membohongi Pi kalau denanya belum jadi. Pi menodongkan pistol kepada Bangkir. Bangkir pun juga menodongkan soft gun kepada Pi. Karena terlalu lama Franco pun maju memegang senjata Bangkir lalu mematahkan lengannya. Bangkir pun merasa kesakitan lalu memberikan dena itu kepada Pi, dan mereka pergi meninggalkannya. Terlihat Cisco dan Mona yang sedang menyelidiki Victor, yang menelpon Tayyip namun sambungan telepon mereka terputus. Pindah ke seseorang yang bertemu dengan temannya yang belum diketahui mereka siapa. Di malam hari Pi mengajak Franco untuk bersantai-santai di bar, namun Franco memuntahkan minumannya di toilet. Di luar bar telah terjadi keributan oleh sekelompok orang yang datang membuat rusuh. Pi dan Franco keluar bar untuk memukul mereka semua. Franco mengantar istri Victor kembali ke rumahnya. Istri Victor sangat baik kepada Franco. Istri Victor menyuruh Franco untuk mengantar Jonathan ke sekolah. Terlihat Helena yang berbincang-bincang soal tugas Helena dengan ayahnya. Lalu Yosef datang menceritakan soal kejadian yang terjadi di bar semalam, bahwa yang menghajar itu adalah Franco sampai membuat mereka masuk rumah sakit. Victor bertengkar dengan istrinya tentang masalah pekerjaan. Istrinya pun marah kepada Victor yang tidak bisa mengendalikan anak buahnya. Jonathan lalu pergi meninggalkan ayah dan ibunya yang sedang bertengkar. Lalu Franco mau mengantar Jonathan. Di situ terlihat Helena yang tidak suka kepada Franco, mengambil paksa Jonathan untuk ikut bersamanya ke sekolah. Setibanya Franco di rumahnya dia mendapatkan sebuah kiriman berupa paket penyadap untuk dipakai dalam misinya. Lalu dia mendapat pesan kalau Victor ingin bertemu dengannya, lalu dipergi ke rumah Victor. Setelah sampai di sana dia memasangkan penyadap ke sebuah mobil. Franco pun masuk ke ruangan Victor. Victor memuji keberanian Franco yang dapat mengalahkan semua lawannya di bar. Di sini juga Franco semakin mendapat kepercayaan dari Victor. Victor menyuruh Franco menjadi pengawal anaknya dan bukan sebagai sopirnya. Terlihat Tayyip sedang melakukan transaksi barang dengan seseorang. Franco menunggu Jonathan pulang sekolah. Jonathan diganggu teman sekelasnya. Jonathan didorong sampai terjatuh. Lalu Franco datang memberikan pelajaran kepada anak itu. Tak lama Helena datang untuk menjemput Jonathan karena Helena tidak suka kalau Jonathan dijemput Franco. Pada malam hari Helena mencari tahu tentang Franco. Dia mendapatkan kalau latar belakang Franco yang sangat memilukan. Franco terlihat berada sendirian di depan bar. Lalu Franco pergi ke tempat parkiran karena melihat sesuatu. Ternyata istri Victor sedang bertemu dengan seseorang yang entah siapa itu. Terlihat masa lalu Mukhtar Al-Tayyib yang sedang bersama dengan anaknya. Malam itu menjadi malam yang sangat buruk karena ada seseorang bersenjata menyerang mereka. Tayyib pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia beribadah. Di situ juga ada Pi yang datang menemui Tayyib, dan ternyata Pi berteman baik dengan Tayyib. Hari ini adalah ulang tahun Jonathan. Pesta ulang tahunnya sangat meriah. Di situ ada Franco yang memberikan kado agar Jonathan senang. Helena yang melihat itu menjadi agak senang dengan perilaku Franco. Pi mengajak Franco untuk melakukan sesuatu yang besar dan mereka akan berangkat 1 jam lagi. Terlihat Franco yang mau memasang alat penyadap di kantor Victor, tapi Victor di situ tiba-tiba datang ke kantornya. Tapi untungnya ada Jonathan yang bermain petak umpet. Di situ Franco pun menjadi terselamatkan. Setelah Franco dan Jonathan pergi, Victor memeriksa di bawah mejanya karena mencurigai kalau penyadap suara ada di situ. Victor sedang menelpon seseorang. Di situ juga Cisco dan Mona mencatat semua rencana Victor. Franco dan anak buah Victor pergi naik mobil ke sesuatu tempat. Ternyata mereka mau merampok bank, sementara Franco menunggu di mobil. Mereka pun keluar dari bank dengan mudah tanpa ketahuan polisi. Tiba-tiba mereka ditabrak sebuah mobil. Di situ ada Cisco membantu mereka agar Franco dan kawan-kawannya tidak mati. Lalu anak buah Victor dan Franco ikut menembaki mobil yang menabrak mereka tadi. Bala bantuan musuh datang menggunakan mobil dari sisi yang lain. Mereka terkepung dan diserang oleh orang yang tidak dikenal. Karena musuh yang datang terlalu banyak, mereka pun kewalahan untuk mengatasinya. Lalu mereka mendapatkan mobil untuk kabur dari situ. Terlihat Kruger bertemu dengan Pak Menteri. Pak Menteri mengatakan kalau Kruger harus segera menyelesaikan misinya karena semuanya harus cepat diselesaikan. Terlihat uang yang mereka rampok tadi sudah dibagi-bagikan ke mereka semua. Franco mengintip Pi yang sedang bicara empat mata dengan Victor. Ternyata istri Victor bersekongkol dengan orang yang tadi menyerang Franco. Dia bersekongkol dengan Ahmed, yaitu musuh Victor.
Ahmed mengancam agar istri Victor memberikan uangnya kalau tidak Jonathan akan dibunuh. Helena pun datang menangis karena adiknya telah diculik oleh seseorang. Franco sedang membuntuti Pi membawa uang tadi ke sesuatu tempat. Victor bertengkar dengan istrinya karena Victor tidak mau memberikan uang tebusan kepada Ahmed. Helena menelpon Franco untuk meminta tolong menyelamatkan Jonathan yang diculik Ahmed. Dalam keadaan yang bimbang antara harus menangkap Tayyip atau menyelamatkan Jonathan, terpaksa Franco akan menyelamatkan Jonathan. Dia bersiap-siap mengambil senjata yang berada di mobil Cisco, lalu pergi meninggalkan Cisco. Cisco terus mengawasi keadaan di situ. Terlihat seseorang telah keluar dari toko itu, dia pun mengikutinya lalu dan ternyata itu adalah Tayyip. Ketika Cisco sudah mau menangkap Tayyip, di situ ada Pi yang menembak Cisco, lalu Tayyip dan Pi lari dari situ. Franco pun mengintai tempat itu dari jauh, lalu dia menyamar menjadi orang gelandangan supaya dia bisa masuk ke tempat itu. Dia menyusuri tempat itu, tak sengaja bertemu dengan anak buah Ahmed lalu dia membunuhnya, tapi di situ dia ketahuan dan aksi tembak-tembakan dimulai. Berhasil menembak tangan, lalu menembak mati Ahmed, Jonathan pun selamat. Franco membawa Jonathan kembali ke rumah, di situ juga Franco terlihat lemas dan Helena menghampirinya untuk memberikan pertolongan. Franco pun terbangun dari tempat tidurnya, ternyata Helena merawat Franco yang terluka namun Franco bergegas pergi dari situ. Tayyip mendatangi rumah Pak Menteri menitipkan surat lalu dia pergi dari situ. Yosef mau mengantar Franco tapi Franco tidak mau. Franco pun pergi naik mobil. Dia mencoba telepon Cisco namun tidak aktif lagi. Dia terburu-buru pergi ke tempat tadi dan mengecek rekaman CCTV. Dia menemukan ada Mukhtar Al-Tayyip di situ. Lalu datang polisi ke situ dan memeriksa Franco. Franco tidak ditangkap karena dia juga polisi. Sesampainya Franco di rumahnya, Helena ada di situ untuk mengobati Franco. Mona mendapat rekaman suara Victor dengan Yosef. Kalau anak buah Victor sudah tahu siapa pengadu yang membocorkan rencana mereka. Pengadunya adalah istri Victor sendiri. Istri Victor bersekongkol dengan Ahmed untuk merampas uang hasil rampokan anak buah Victor dan uangnya akan dibagi dua. Yosef juga bilang kalau Franco adalah polisi. Di situ Mona bergerak cepat untuk menggagalkan mereka yang mau membunuh Franco. Kruger datang lagi ke Pak Menteri kalau misinya harus diselesaikan hari ini. Pak Menteri menyuruh untuk membersihkan semuanya hari ini. Yosef dan teman-temannya sedang bersiap di dalam mobil menunggu Franco keluar. Lalu Mona datang membunuh mereka yang berada di dalam mobil, namun Mona terkena tembakan di lehernya. Franco pun terkejut melihat Mona yang berada di depan pintunya. Mona mengatakan kalau identitas Franco sudah terbongkar. Mona pun mati di situ. Franco pun menjadi kesal dan marah. Franco mendapat pesan dari Pi. Franco pun langsung melacak keberadaan lokasi Pi bersembunyi. Lalu dia berangkat mengejar Pi. Terlihat Franco yang sudah berada dalam hutan. Dia masuk ke sebuah gedung. Tempat itu dikawal oleh penjaga Tayyip. Franco menemukan Tayyip lalu nembak kakinya. Di situ juga ada Pi. Franco bertanya untuk apa uang itu. Tayyip menjawab uang itu untuk operasi anak Tayyip yang terluka. Ternyata Kruger dan Pak Menteri yang tadi telah mencuri emas di negara Tayyip dan menuduh Tayyip sebagai teroris bagi mereka. Ketika Tayyip mau berpamitan dengan anaknya, tiba-tiba dia tertembak karena polisi sudah tiba di situ. Franco dan Pi membawa anak Tayyip keluar dari situ. Mereka harus melawan polisi yang ada di situ. Bravery of history, this train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate, won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. Mereka berhasil kabur dengan membawa mobil ambulans. Helena ditangkap polisi di rumah Franco. Victor membunuh istrinya, tak lama juga polisi datang membunuhnya. Jacques juga dibunuh bersama anaknya. Terlihat Pak Menteri yang mendapat surat kabar kalau dia berhubungan kotor dengan teroris Mukhtar Al-Tayyip. Pi pergi bersama dengan anak Tayyip. Sekarang tersisa Helena yang menaiki bus. Franco pun datang dengan membawa Jonathan. Franco berkelahi dengan orang yang di belakang lalu dia membunuhnya.
Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bantu saya dengan memberikan subscribe dan like agar channel saya dapat berkembang. Karena tanpa bantuan kalian channel ini tak akan berarti. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.